Beribu cerita, perjalanan 32 tahun mengabdi. Episode 1, Fajar di Pinang, berlapis 1994 sampai dengan 2001. Kali ini aku mau menyampaikan rasa syukur dan rasa terima kasih teramat sangat dengan menyampaikan cerita-cerita lama yang menggambarkan kehidupanku sepanjang garis waktu yang telah terlampaui. Sekarang sudah menjadi sejarah hidupku. Semoga bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi anak-anakku dan orang lain, teman-teman Facebook sekalian. Banyak yang mengenalku hari ini sebagai Pak Kasih atau analis kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Namun, sedikit yang tahu bahwa tangan ini pernah kasar memegang centong semen, gergaji mebel, dan memutar kemudi angkot demi sesuap nasi di awal pernikahan. Aku Heri Chandra Wibawa bin Hari Imam Hanafi, lahir di Curug, Kota Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu tahun ke-1968. Sejak lahir sampai aku kelas 2 SD, aku tinggal bersama orang tuaku di Curug. Tahun 1976, keluarga kami pindah ke kota Bengkulu dan aku tamat SD di kota ini. SMP sampai dengan tamat SMA kami kembali tinggal di Curug karena orang tuaku juga pindah kembali ke kota kabupaten ini. Tahun 1988 aku tamat dan lulus SMA. Kemudian tahun 1989 aku mulai kuliah hukum di Universitas Negeri Bengkulu UNIP. Namun tidak sampai selesai. Aku meninggalkan dunia kampus pada tahun 1994 walaupun telah melalui 10 semester. Di kampus UNIP ini tahun 1992 aku bertemu dengan seorang gadis calon guru asal Cirebon. Ia mahasiswa D3 Bahasa Inggris. Inilah awal dari segalanya, perjalanan yang penuh warna, tantangan, dan rahmat yang luar biasa. Desember tahun 1994. Disinilah semua bermula. Di atas lahan bekas sawah yang baru sebagian diuruk, kami membangun mimpi untuk anak-anak Lebo. Di bawah kepemimpinan Pak Sujadio, kemudian Pak Rustam Effendi, kami belajar arti dedikasi yang sesungguhnya dengan sarana yang serba terbatas. Dinamika pun bergulir saat Bu Indar harus pindah ke Bengkulu mengikuti suaminya. Tongkat estafet Kortu beralih ke Pak Ruswan. Di masa inilah saya mendapatkan sebuah amanah besar. Saya dipercaya sebagai bendahara rutin. Mengelola uang negara bukanlah soal angka semata, tapi soal menjaga integritas yang telah ditanamkan sejak hari pertama kami menginjakkan kaki di sini. Kami bukan sekadar pegawai, kami adalah pejuang pendidikan. Dari menggali pondasi musala hingga meratakan halaman sekolah, semua dilakukan bersama dengan semangat kekeluargaan. Prinsip saya tetap sama, cukup dan berkah, karena pengabdian yang tulus takkan pernah sia-sia. Sampai memasuki babak ini, rutinitas saya berpusat pada amanah mengelola dana rutin, sementara tanggung jawab bendahara dana BP3 diberikan kepada Ikhwan. Kami berempat semua laki-laki bersama Pak Ruswan. Setelah Bu Indar pindah dan Mas Pur juga pindah dan Pak Rustam menggantikan Pak Sujadio, bekerja sebagai satu tim yang solid melanjutkan rintisan yang telah dimulai sejak awal. Bukan hal mudah karena setiap rupiah harus menjadi saksi bisu kemajuan sekolah kami. Dari dana swadaya masyarakat itu, perlahan namun pasti musolah dan satu ruang kelas tambahan mulai berdiri. Melihat pondasi yang kami gali bersama tumbuh menjadi bangunan adalah kepuasan yang tak ternilai. Namun
Di sela debu bangunan dan angka-angka keuangan, ada satu tempat favorit kami, sebuah sudut di sisi sekolah, tepat di tepi sawah yang hijau. Di sanalah kami melepas penat sambil menghirup aroma kopi dan memandang hamparan sawah lebong. Kami duduk melingkar. Di situ, semua lebur dan larut dalam suasana. Yang ada hanya tawa dan diskusi hangat tentang masa depan murid-murid kami. Kopi di tepi sawah itu mengajarkan saya bahwa kerja keras selalu butuh jeda, dan pengabdian paling indah adalah yang dijalani dengan kegembiraan bersama rekan seperjuangan. Di sela-sela kesibukan rutinitas sebagai pegawai sekolah, ingatan saya kembali pada satu malam di bulan Juni tahun 1995, masa di mana iman dan kesabaran kami benar-benar diuji. Senin malam 12 Juni, di rumah kami di Muara Ketayu, istri saya yang sedang hamil tiba-tiba ketubannya pecah. Kami tidak punya tabungan darurat sama sekali. Kami hanya siap biaya persalinan di bidan desa. Dalam kepanikan, saya hanya punya doa. Allah menggerakkan tangan-tangan baik. Kak Man bangun tengah malam siap membantu kami. Dokter Puskesmas Limaupit pun dengan tulus meminjamkan ambulans untuk membawa kami menuju rumah sakit di Curug. 18 jam perjuangan istri saya. Pukul 19,2 Rabu 13 Juni tahun 1995. Anak pertama kami, Jofrano, lahir selamat. Tangisnya adalah musik terindah. Saya tak akan lupa kebaikan Ayub Indar, Mas Pur, Ikhwan, dan Pak Yoso. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka adalah keluarga. Kini, anak itu sudah berkeluarga. Perjalanan ini mengajarkan saya, pengabdian di kantor dan perjuangan di rumah adalah keping keberkahan.